Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Nggak kerasa, kita masuk ke minggu yang kelima. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Saya ingin mendorong saudara untuk membaca kitab Kisah Para Rasul, karena di dalam kitab ini kita melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa di awal gereja. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam Kisah Para Rasul 4-5 pada saat ini, dan kita akan sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang tadi kita baca. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkarya dengan sangat luar biasa di dalam kitab ini, dan juga pada saat ini di dalam kehidupan kami sekarang. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri ya Bapa yang boleh membuka mata hati kami, boleh melihat bagaimana karya Tuhan, dan boleh juga belajar dari bagaimana karya Tuhan itu juga terjadi di dalam hidup kami, dan juga terjadi di antara kami, di tempat ini, pada saat ini. Tuhan tolong, bekerjalah Tuhan di dalam hidup kami, dan berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan untuk boleh menjelaskan firman yang tidak terbatas ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kalau ada satu pelajaran yang kita pelajari, kita akan melihat bagaimana misi Allah bekerja, khususnya di dalam gereja awal. Dan luar biasa saudara-saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa misi ini sifatnya bukan hanya keluar. Biasa kalau misalnya kita berpikir misi, kita berpikir itu keluar. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di luar mengalami sebuah impact atau mendengar kabar keselamatan. Mereka yang belum pernah mendengarkan kabar keselamatan mungkin pertama kali mendengarkan kabar keselamatan tersebut. Tetapi yang luar biasa pada saat ini kita akan melihat bahwa bagaimana misi ini bekerja juga sebetulnya di dalam. Di dalam satu buku, saudara-saudara, yang ditulis oleh penulis Australia yang bernama Sam Chen. Buku ini adalah yang berjudul Evangelism in a Skeptical World. Menarik sekali, dalam satu daripada chapter daripada buku ini, dia berkata bahwa penginjilan itu tidak dapat dibatasi hanya dengan aksi keluar. Penginjilan tidak dapat dibatasi dengan aksi keluar. Dan ketika dia katakan, ketika seorang pengkhotbah berkhotbah dari Alkitab, ketika kita bertindak sebagai komunitas orang percaya sesuai dengan Alkitab, atau bahkan seperti Petrus dan Yohanes, saudara-saudara, yang kita pelajari minggu lalu, berbicara di depan umum, di depan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, itu juga sebetulnya adalah sebuah karya misi, dikatakan oleh Sam. Dan dia katakan ini harus kita perhatikan, bahwa karya misi ini adalah karya misi yang ajaib dan yang impactful, saudara-saudara. Tapi berusaha bagaimana membuat karya ini, saudara-saudara, bukan hanya ada di tempat ini, tetapi untuk mendorong orang untuk bisa datang ke dalam gereja, ke dalam kelompok-kelompok Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul, kita belajar ciri-ciri daripada jemaat awal yang belum, saudara-saudara, bukan hanya sifatnya kosmetik, tetapi ini betul-betul kembali ke dalam dasarnya. Jadi bukan hanya kita pelajari cerita daripada jemaat awal ini, karena kita akan bernostalgia, boleh dikatakan, melihat kisah daripada apa yang terjadi. Tetapi kita akan melihat betul-betul dari dasarnya. Dan kita akan belajar dan mengevaluasi apakah kita sudah seperti jemaat awal ini. Perhatikan dari pasal 4 yang tadi kita baca, mulai ayat 32. Dikatakan di sana, ada kumpulan orang-orang yang telah percaya
mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, yaitu dengan apa yang mereka lakukan di dalam, para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau mempunyai rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dan nanti kita akan belajar mengenai Barnabas yang juga menjual ladangnya dan membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki para rasul. Apa saja ciri daripada jemaat awal? Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ciri daripada jemaat awal ini, saudara-saudara, mereka sehati sejiwa, dikatakan. Ini bukan judul lagu romantis ya, tetapi ini ditulis oleh Alkitab, mereka sehati sejiwa. Dan ini adalah sifat daripada orang-orang yang percaya, yang kita lihat dari hari Pentakosta, yang jumlah pada awalnya itu sekitar 3.000 orang, terus kemudian ditambah oleh khotbah daripada Petrus dan Yohanes. Ingat minggu lalu di Kisah Para Rasul yang keempat, yang dikatakan bahwa ada 5.000 laki-laki yang datang dan percaya pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Tetapi dari jumlah yang banyak itu, saudara-saudara, dikatakan apa? Mereka sehati sejiwa. Jadi boleh dikatakan kasih Kristus yang mereka telah terima, yang mereka telah mengerti, itu dipraktekkan di dalam kehidupan yang nyata. Milikku adalah milikmu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, milikku adalah milikmu, dikatakan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, keluarga biologis itu bukan menjadi yang terpenting di dalam hidup mereka. Keluarga rohani bahkan lebih penting dibandingkan dengan keluarga biologis. Seringkali kita diajarkan dalam adat istiadat Indonesia bagaimana pentingnya keluarga biologis. Betul nggak? Kakak, adik, biologis, yang memang satu ibu, satu ayah, begitu, biasanya kita anggap itu sebagai yang penting. Tetapi saudara-saudara, justru di sini yang terpenting itu bukan yang biologis, tetapi yang rohani. Bagaimana ketika mereka berkumpul dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka bisa berbagi satu dengan yang lain kepunyaan mereka. Dan jemaat awal ini melihat bahwa ada yang lebih penting daripada hanya sekedar keluarga biologis, saudara-saudara, yaitu bagaimana keluarga rohani yang mengkonek mereka pada waktu itu. Betul nggak? Kok bisa begitu ya? Mereka bisa berkata, milikku adalah milikmu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang konek mereka bersama-sama? Itu bukan biologis tentunya, tetapi rohani. Dan dikatakan bahwa mereka itu di ayat 32 yang tadi kita baca, perhatikan saudara-saudara, di ayat 32 dikatakan satu daripada ciri mereka yang utama yaitu adalah apa? Mereka itu adalah sehati sejiwa, mereka adalah orang yang telah percaya. Tidak ada hal yang lain. Mereka adalah orang yang percaya. Nah, tentunya ketika kita merefleksikan hal ini, saudara-saudara, kita melihat di dalam komunitas kita, apakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah keluarga spiritual itu menjadi lebih penting daripada keluarga biologis? Apakah koneksi kita secara spiritual, ketika kita tahu bahwa orang di sebelah saya juga pengikut Kristus, orang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya juga pengikut Kristus, apakah saya care kepada orang-orang tersebut, saudara-saudara? Bahkan lebih daripada kita care kepada keluarga biologis, saudara-saudara. Keluarga spiritual yang sama-sama percaya kepada Yesus, yang menjadi keluarga yang akan bersama-sama dan berbagi, saudara-saudara. Dan terutama, yaitu ketika kita sadar bahwa keluarga spiritual itu adalah keluarga yang kekal. Saudara bisa punya keluarga biologis ya, bisa punya adik, bisa punya kakak, bisa punya orang tua,
Tetapi kalau misalnya orang tua saudara, kakak saudara, adik saudara, itu bukan orang percaya, kita nggak akan berbagi di dalam kekekalan dengan mereka. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita tahu. Tetapi kalau misalnya kita tahu bahwa orang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya adalah pengikut Yesus yang setia, kita akan berbagi di dalam kekekalan bersama-sama dengan mereka. Di sini nggak bicara mengenai uang loh saudara-saudara, saja. Tidak hanya bicara mengenai uang saja. Tetapi kepada benda, kepada kepunyaan, kepada milik, waktu, tenaga. Mereka saling memperhatikan dan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Perhatikan ayat 33. Dan dengan kuasa yang sangat besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi pada waktu itu para rasul nggak keluar, saudara-saudara. Mereka ada di dalam, mereka berkhotbah di dalam, tetapi berkhotbah tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kesaksian ini terus berjalan. Jadi bukan hanya seperti Petrus dan Yohanes yang di luar minggu lalu, tetapi mereka juga bicara kepada orang-orang yang ada di dalam. Dan penting sekali saudara-saudara untuk pemberitaan Injil untuk selalu diberitakan baik itu di luar maupun di dalam. Jadi seringkali banyak gereja sekarang tidak lagi mengkhotbahkan Injil karena mereka pikir bahwa semua orang yang ada di dalam gereja itu sudah percaya. Tetapi ternyata tidak semua orang yang datang ke gereja itu percaya. Oleh karena itu pemberitaan Injil itu harus dilakukan bukan hanya di luar tetapi juga di dalam. Sehingga kita saudara-saudara tidak boleh menjadi orang yang mengasumsi kalau orang pergi ke gereja itu adalah orang yang sudah mengerti Injil. Karena tidak semua kenyataannya orang yang pergi ke gereja itu mengerti Injil. Kita tidak boleh mengasumsi kalau misalnya setiap orang yang menginjakkan kaki ke dalam gereja itu sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Di 2 Timotius 2 ayat 1, dia katakan kepada Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang lain yang dapat dipercaya, yang juga dapat cakap mengajar orang lain. Jadi, kata Rasul Paulus, kalau engkau sudah mendengarkan berita Injil, sampaikanlah itu kepada orang lain. Yang cakap untuk mengajar orang yang lain. Berita Injil. Berita mengenai siapa? Berita mengenai Tuhan Yesus. Berita mengenai Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam kehidupan manusia, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dari kematian, dan yang sudah naik ke surga. Berita Injil inilah yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan di mana Timotius diperintahkan untuk menyampaikan berita Injil yang sama kepada orang yang dapat dipercaya untuk dapat mengajar orang lain. Jadi, dengan kata lain, mereka terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Baik itu di dalam maupun itu di luar. Oleh karena itu, kalau misalnya saudara tahu kita di Spice, kita nggak pernah mengadakan KKR, saudara-saudara. Karena terus terang, setiap minggu itu KKR. Setiap minggu itu kita KKR. Karena KKR itu adalah memberitakan mengenai Injil Yesus Kristus. Dan itulah yang kita beritakan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Dan itulah yang kita beritakan untuk membuat orang datang kepada Yesus Kristus untuk percaya dan untuk mengikuti Dia. Kasih karunia yang mereka terima, orang-orang awal, orang-orang di gereja awal, saudara-saudara, pada waktu itu mereka bagikan kepada orang-orang yang lain. Di dalam komunitas di mana mereka ada, dan juga kepada orang-orang yang ada di luar. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Kasih karunia yang kita bagikan satu dengan yang lain. Kasih karunia yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah bagikan kepada orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita pada saat ini? Seperti apa, saudara-saudara? Bagaimana kita make sure kalau misalnya orang-orang tersebut mengerti Injil Yesus Kristus? Yang ketiga, sensitif terhadap kebutuhan anggota keluarga yang lain. Perhatikan, saudara-saudara, di ayat 34 dan 35.
ya 35 khususnya. Dikatakan semua kepunyaan mereka itu dan hasil penjualan mereka itu di akhir ayat 34, mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bagaimana tahu kalau misalnya dikatakan dibagikan sesuai dengan keperluannya? Kalau misalnya kita tidak pernah sensitif untuk tahu keperluan orang lain itu apa sih? Betul nggak? Dengan kita tahu keperluan orang lain itu apa, maka kita juga tahu kalau misalnya itulah yang harus saya bagikan. Bagaimana saya tahu keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara? Yaitu dengan mengenal orang tersebut, dengan bicara kepada orang tersebut, dengan bertanya. Keperluan yang paling utama dari seorang manusia itu adalah bukan keperluan primer dan sekunder yang biasa kita pelajari di sekolah dasar ya. Makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang paling utama dari seorang manusia ialah bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Apakah itu sudah kita supply kepada orang-orang yang belum mengenal? Memang betul, kita harus sensitif untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain, tetapi apakah kita juga sensitif terhadap kebutuhan kerohanian mereka yang terdalam, yaitu apakah mereka sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dikatakan di ayat 34, gak ada satu orang pun yang berkekurangan pada waktu itu. Luar biasa ya. Mereka menjual apa yang mereka miliki dan memberikannya kepada para rasul, para pemimpin untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Gambaran keluarga Allah yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang pada akhirnya lintas budaya, lintas warna kulit, lintas ras, dan mereka melihat bahwa identitas mereka bukan hanya sebagai orang-orang Galilea, sebagai orang-orang Yerusalem, sebagai orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, tetapi mereka tahu ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka satu di dalam Kristus. Identitas mereka yang terutama ialah mereka pengikut Yesus Kristus. Dan itu juga yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Apa identitas kita yang paling utama? Dan apakah identitas itu, saudara-saudara, mengatasi segala identitas yang lain yang kita miliki? Mungkin kita punya identitas ras, kita punya identitas budaya, kita punya identitas juga nenek moyang, tradisi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita satu di dalam Kristus, maka identitas kita di dalam Kristus itu mengatasi segalanya, saudara-saudara. Dan kita melihat cerita daripada seorang dari antara mereka, yaitu yang bernama Yusuf pada awalnya, yang juga diberikan nama Barnabas, yaitu yang artinya apa? Dia katakan, si penghibur. Dalam bahasa Inggris ditulis the encourager. Wah, luar biasa ya saudara-saudara ya. Kalau saudara punya nama nickname The Encourager, saudara-saudara, itu bukan cuma keren, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena dia selalu memberikan penghiburan kepada orang lain, saudara-saudara. Dan dia dikatakan di sini menjual ladangnya kepada dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Barnabas ini dicatat oleh Lukas sebagai seorang encourager, bukan seorang yang lokal, tetapi dia berasal dari Siprus. Tetapi dia juga mungkin pada waktu itu nggak bisa berbahasa banyak, bahasa lokal. Tetapi dia bisa berbuat sesuatu untuk membagikan kebutuhan atau mendorong orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu 3 ciri daripada jemaat awal. Tetapi ada satu ciri yang terpenting. Kenapa kita bicara pasal 5 pada saat ini? Karena saudara-saudara, di tengah-tengah idealisme yang ada di pasal yang keempat, akhir pasal yang keempat, setan terus bekerja. Dan kita melihat di pasal yang kelima, saudara-saudara, bagaimana ada sebuah peringatan di sini. Peringatan bahwa apa? Bahwa kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Dan peringatan ini diberikan pada waktu itu di dalam sebuah kisah. Kisah 2 orang yang bernama Ananias dan Safira, saudara-saudara. Dan peringatan ini adalah peringatan yang diberikan di dalam situasi yang sempurna, di akhir pasal yang keempat, bahwa ada tetap orang-orang yang pada akhirnya menggunakan kesempatan untuk mengambil untung. Suami istri, namanya Ananias dan Safira. Apa yang terjadi dengan mereka?
Mereka menjual tanah mereka seperti Barnabas, tetapi ada perbedaan di ayatnya yang kedua, perhatikan. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dengan sadar dan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian uang untuk dirinya. Sisanya memang dikasih, saudara-saudara, tetapi ada yang dia tahan. Dan kita nggak tahu perbandingannya berapa yang dikasih dan berapa yang ditahan pada waktu itu. Hanya pasangan ini yang tahu. Tetapi bukannya dia tidak memberi loh di sini. Dia tetapi tidak kasih semuanya. Dia hanya kasih sebagian. Supaya apa, saudara-saudara? Mungkin supaya namanya bagus ya. Dia kepingin seperti kayak Lukas mencatat mengenai Barnabas, the encourager, begitu loh. Oke? Kepingin dong ditulis seperti Lukas, ya, seperti Barnabas oleh Lukas, tetapi dia hanya memberikan kasihnya itu hanya sebagian aja. Jadi dengan kata lain ini orang-orang yang hipokrit, karena menurut mereka nggak penting apa yang Tuhan lihat, yang penting adalah apa yang manusia lihat. Dan ketika Petrus mengetahui hal itu, lihat apa yang dia katakan di ayatnya yang ketiga. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu, saudara-saudara? Kenapa Petrus berani dengan mengatakan bahwa mendustai Roh Kudus? Karena pada waktu itu Roh Kudus bekerja dengan amat luar biasa di antara jemaat yang awal. Ciri-ciri yang tadi kita lihat di akhir pasal yang keempat dari jemaat awal itu tidak lain dan tidak bukan adalah karya daripada Roh Kudus. Gak ada, saudara-saudara, manusia yang bisa berbuat seperti itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di antara manusia. Dan luar biasa, ketika pada waktu itu mendustai Roh Kudus, saudara-saudara, ini bukan dosa yang sepele. Ini dosa yang memang berakibat kematian. Dan kita melihat, saudara-saudara, bahwa ada sebuah perbuatan yang negatif dan memiliki konsekuensi pada waktu itu. Jadi, dengan kata lain, kata Petrus apa? Kata Petrus, engkau boleh bohongi manusia, tetapi engkau tidak bisa bohongi Allah. Engkau telah mendustai Allah. Dan ketika pada waktu itu dia dengar hal ini, langsung mati. Saudara-saudara, kaget, kita kaget tentunya. Ini bohongi Allah, ini kan minor begitu ya, bukannya sesuatu yang besar begitu, tetapi langsung mati. Dan jenazahnya langsung dibawa keluar dan dikubur. Dan ketika istrinya pulang, Safira, dan pada waktu itu ditanya, dites di ayatnya yang ke-8, dan ternyata ini setali 2 uang, saudara-saudara. Oke? Dan akhirnya orang yang sama mengangkat jasad suaminya. Dan pada akhirnya juga orang yang sama mengangkat jasadnya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi di antara mereka? Perhatikan ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Menurut saya, cerita daripada Ananias dan Safira ditaruh dengan sengaja oleh Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul, setelah kisah daripada jemaat mula-mula, untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa ini semuanya karya Allah di tengah-tengah jemaat awal itu hanyalah karena kemurahan kebaikan Allah. Dan ketika Ananias dan Safira pada waktu itu melawan pekerjaan Allah, kebaikan dan kemurahan yang Allah sudah berikan kepada mereka, maka berakibat fatal. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati, saudara-saudara. Kita harus belajar menurut saya 2 hal pada hari ini. Yaitu bagaimana kemurahatian dan kekudusan. Kita dipanggil sebagai orang-orang Kristen untuk murah hati yang pertama-tama. Untuk murah hati. Seperti Allah yang di dalam Kristus telah murah hati kepada kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia bukan hanya sekedar memberikan, tetapi dia memberikan anaknya, tetapi bukan hanya sekedar anaknya yang dia berikan, tetapi dia memberikan anaknya yang tunggal.
Satu-satunya. Di sini kita tahu Iin dan Pak Rian punya anak tunggal. Bukan tunggal ya, tunggal yang ada di sini. Ada 2. Dan kita bisa bayangkan saudara-saudara, kalau apa yang terjadi kepada Lea. Betul nggak? Mereka pasti, saudara-saudara, hatinya tidak tenang. Karena apa? Karena apa yang terjadi kepada anak ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini adalah tindakan kemurahhatian Allah yang Allah lakukan kepada manusia. Jadi dengan kata lain, kemurahhatian, generosity, itulah yang Allah lakukan. Dan ini juga yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Dan kita tidak cukup hanya untuk dipanggil, untuk kita sekedar bermurah hati. Tetapi bukan hanya murah hati, dikatakan di sini adalah kekudusan. Dan kedua ini adalah kedua yang menjadi satu paket, saudara-saudara, bahwa keduanya harus kita lakukan bersama-sama. Dan kita melihat di pasal yang kelima, dengan attitude bahwa pasal 5 ayat 4, yang berpikir bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukannya hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Jadi kata Petrus, engkau tidak perlu jual tanah itu dan berikan hasilnya, nggak perlu, itu milikmu, engkau tidak usah kasih tanah itu. Dan kalau sudah dijual pun, uangnya nggak harus engkau berikan kepada Tuhan. Mungkin kamu pikir kamu bisa berikan aja 1/4 atau setengah, begitu ya. Tetapi yang harus kamu lakukan itu adalah kejujuran, ketulusan di dalam hal ini. Jangan melakukan sesuatu yang tidak jujur dan tidak tulus. Dan kamu pikir kamu bisa membanggakan hal tersebut. Dan ini, saudara-saudara, terjadi bukan hanya pada uang, tetapi pada waktu kita, pada tenaga kita, pada hal-hal yang lain. Seluruh kehidupan kita itu harus dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau misalnya kamu hanya bisa kasih setengah atau 1/10, mungkin di dalam konteks uang, jujurlah di hadapan Allah dan katakan bahwa ini yang engkau sudah percayakan kepadaku dan ini yang aku kembalikan kepadamu. Dan ini berlaku, saya katakan, bukan hanya di dalam uang, tetapi juga di dalam waktu, talenta, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Saudara-saudara, hal-hal ini mendorong kita untuk kita bisa memikirkan kira-kira hal apa lagi yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan juga bagaimana sikap saya di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah jujur di hadapan Tuhan? Jadi bukan hanya sekedar murah hati, bukan hanya sekedar memberi. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang memberi dengan berkelimpahan. Tetapi mereka nggak jujur di dalam usaha mereka. Mereka nggak jujur di hadapan Tuhan. Dan itu percuma, saudara-saudara. Yang kita inginkan ialah bagaimana murah hati dan kudus. Bagaimana seorang memberikan dengan generosity, dengan kemurah hatian, tetapi juga di dalam kekudusan, saudara-saudara. Bagaimana saya bisa memiliki hati yang murah dan kudus pada hari ini? Ada 2 hal mungkin yang harus kita pikirkan. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana saya bisa melihat Allah yang sudah menyelamatkan saya dan sudah membayar saya dari kematian kekal dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus saya. Itu membuat saya bersyukur dan membuat saya murah hati. Dan bagaimana saya bisa kudus? Yaitu dengan kita memikirkan, saudara-saudara, bagaimana kita bisa jujur di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa tulus di hadapan Allah dan memberikan apa yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Dan luar biasa, dalam hal ini Tuhan bekerja di awal gereja, saudara-saudara. Para rasul menjadi lebih dihormati. Perhatikan ayat 12 dan 13. Dan oleh rasul-rasul, ada di layar, di Kisah Para Rasul 5, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo di dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini tindakan di dalam loh, tindakan di dalam. Mereka tidak keluar pada waktu itu, tetapi tindakan di dalam
berakibat mereka dihormati di luar. Dan ketika mereka dihormati di luar, mereka bisa terus keluar dan mengabarkan Injil dan membawa orang untuk datang ke dalam gereja. Karena kita melihat di ayat 14, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Pemberitaan Injil, saudara-saudara, bukan hanya di luar, tetapi di dalam. Jangan berpikir bahwa orang di luar tidak melihat apa yang kita lakukan di dalam. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Selalu orang melihat. Orang mungkin tidak bicara, tetapi orang melihat. Dan ketika orang melihat bahwa kita saling mengasihi, ketika orang melihat bahwa kita saling memperhatikan dan saling membagi apa yang kita punya, maka orang akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga mungkin tertarik untuk dapat datang ke dalam gereja dan untuk mendengarkan kabar Injil. Pemberitaan Injil terjadi juga di dalam. Mari kita lakukan bersama-sama pemberitaan Injil itu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami dengar, dan firman-Mu yang boleh kami baca. Tuhan tolong bekerjalah terus di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak sekali lagi ya Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan khususnya buat kasih karunia, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan. Dan itu ya Tuhan, karena Engkau begitu murah hati ya Bapa, memberikan bukan hanya anak-Mu, tetapi anak tunggal-Mu untuk diberikan kepada kami, untuk menebus kami dan membayar kami. Biarlah kiranya kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas semuanya, dan kami juga boleh ya Tuhan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saling berbagi, saling mendorong, saling mengerti kebutuhan satu dengan yang lain, dan saling memberikan hidup kami ya Bapa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kami, dan juga di luar kami. Bekerjalah terus ya Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin.